Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita muda menghibur anak kecil yang tersesat di taman. Beberapa bulan kemudian dia menjadi ibunya. Seorang wanita yang patah hati karena cinta melarikan diri dari kenyataan di taman dan alam ketika jalannya bertemu dengan seorang anak laki-laki. Sedikit yang dia tahu, dia akan menggantikan ibunya sebulan kemudian. Setelah pacar Mary, Jack putus dengannya dan mengusirnya dari apartemen sewaan mereka, dia tidak punya tempat tujuan. Dia akhirnya mencari perlindungan di rumah seorang teman, tetapi dia merasa tidak nyaman di sana. Jack dan Mary telah berkencan selama lebih dari 6 tahun, dan dia tidak pernah berpikir dia akan mengakhiri semuanya dalam satu malam. Sementara dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mencintainya lagi. Dia tahu itu bohong. Dia mencintainya bahkan setelah apa yang dia lakukan. Cinta itu lucu, bukan? Mary menangis untuk Jack, bahkan setelah dia berselingkuh dan meninggalkannya. Dia sering melarikan diri ke taman di sekitar rumah temannya sehingga tidak ada yang memperhatikan dia menangis. Dan dia menangis sepuasnya mengingat hari-hari manisnya bersama Jack. Suatu hari, Mary sedang duduk di bangku sendirian, menangis ketika dia mendengar isakan pelan di sekelilingnya. Dia tidak melihat siapapun dari jarak dekat, tetapi merasa seseorang sedang mengawasinya. Jadi dia bangkit untuk pergi. Saat itu dia melihat seorang anak laki-laki di belakang bangku memeluk lututnya dan menangis. "Hai, apa yang kamu lakukan di sini sendirian?" Dia bertanya pada anak laki-laki itu yang menatapnya dengan mata merah. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang." Dia terisak. "Saya tersesat saat mengejar bola saya." "Apakah kamu di sini bersama teman-temanmu? Mungkin kamu bisa memberitahuku di mana kamu tinggal, dan aku bisa mengantarmu. Bagaimana dengan itu?" Maria bertanya kepadanya. "Aku tidak tahu bagaimana pulang. Aku datang ke sini bersama ayahku. Namanya Tyler. Dia..." Sebelum bocah itu menyelesaikan kalimatnya, seorang pria muda berlari ke arah mereka. "Hai, Henry." "Oh, syukurlah, aku menemukanmu," dia berteriak. Terengah-engah pria itu meraup bocah laki-laki itu. Henry dipelukannya dan memeluknya. "Syukurlah aku menemukanmu. Aku takut ketika aku tidak melihatmu di sekitar. Maaf, aku sibuk menelepon, Bung." "Dan Anda?" Mary bertanya kepada pria itu. "Apakah kamu Tyler?" "Oh, ya benar. Kurasa Henry sudah memberitahumu tentang aku." "Ya, dia menyebutkan namamu. Omong-omong, aku Mary." "Terima kasih telah membantu kami, Mary," kata Tyler. Henry menjadi sangat takut ketika dia sendirian. "Oh, aku tidak berbuat banyak. Sebenarnya aku bertanya padanya apakah aku bisa mengantarnya pulang. Tapi sepertinya dia tidak tahu alamatnya. Tempat ini menjadi sangat gelap di malam hari. Aku senang kamu menemukannya." "Maaf, kami baru di sini dan dia masih perlu mengenal rute pulang. Aku sedang berpikir, hai, bisakah aku mentraktirmu kopi atau sesuatu? Aku senang sekali kamu mau membantu kami." Mary berhenti sejenak berpikir apakah dia harus menerima tawaran itu. Tyler manis dan tampan, dan setelah bertemu dengannya dan Henry, itu adalah pertama kalinya dalam beberapa hari dia tidak memikirkan pengkhianatan Jack. Dia orang asing, ya, tapi dia benar-benar membutuhkan perubahan, pikirnya. Dia akhirnya mengatakan ya.
Sambil minum kopi di kafe terdekat, Mary memberitahu Tyler bahwa dia tidak berharap dia menjadi ayah karena dia terlalu muda untuk menjadi ayah. Dan dia terkejut dengan jawabannya. Tyler tertawa. "Kamu benar," katanya. "Sejujurnya aku bukan ayah Henry. Dia adik laki-lakiku." "Apa?" Mary terengah-engah. "Tapi kupikir dia memanggilmu ayah," katanya. Menatap Henry yang sedang melahap sandwich dan coklat kocok bersama mereka. "Ya," kata Tyler. "Ibu baru saja meninggal dan ayah tidak ingin kami ada. Hak asuhnya dicabut dan aku secara hukum adalah wali Henry. Dia memanggilku ayah dengan penuh kasih sayang. Dan ya, bukankah dia lucu? Aku ingin sekali punya anak seperti dia suatu hari nanti." Mary mengerutkan bibirnya dan menatap cangkirnya. "Maaf atas kehilanganmu. Pasti berat bagi Henry dan kamu." "Ya, ini sulit bagi kami," kata Tyler. "Kehilangan orang tuamu di usia yang begitu muda tidaklah mudah. Dan aku juga merindukan ibu. Jadi, bagaimana denganmu? Maksudku, aku hanya berbicara tentang diriku sendiri sampai sekarang. Apakah kamu berasal dari kota ini sendiri?" Mary mengangguk sebelum membagikan beberapa detail tentang kehidupannya yang menyedihkan. Dia memberitahu Tyler bahwa dia lahir dan dibesarkan di kota yang sama dan tidak pernah pindah. Kemudian dia mengungkapkan bagaimana dia tinggal tempat teman karena dia tidak punya tempat tujuan. Mary adalah seorang yatim piatu dan selalu menjaga dirinya sendiri. Dia belum menemukan pekerjaan dari rumah. "Jangan khawatir," Tyler mendorongnya. "Aku cukup yakin kamu akan melewatinya. Aku percaya padamu." Mary tersenyum. "Terima kasih. Kurasa aku benar-benar perlu mendengarnya." Sebelum meninggalkan kafe, Tyler dan Mary bertukar kontak. Dan Tyler memberitahunya bahwa dia bisa menelponnya kapan saja dan dia akan menghiburnya. Dia telah memperhatikan bahwa dia tampak sedih. Dan sikap bijaksana menawarkan untuk menelepon kapan saja benar-benar menyentuh hati Mary. Di rumah malam itu dia memutar dan membalikan tempat tidurnya. Tidak percaya dia memikirkan Tyler dan bukan Jack. Apakah dia sedang jatuh cinta? Apakah itu naksir baru? Dia tidak peduli tentang itu. Dia menelponnya di tengah malam dan dia menjawab. Hai, dia berkata. "Tidak menyangka kamu akan menelepon secepat ini. Kamu mengenali nomorku? Maaf, aku harus menelepon lain kali, kurasa." Tidak apa-apa. Aku sebenarnya sudah bangun," katanya. "Juga saya langsung menyimpan kontak Anda. Jadi apa yang bisa saya bantu?" "Aku hanya..." Mary berhenti sejenak. Bertanya-tanya apakah dia mengambil semuanya terlalu cepat. Pada akhirnya dia mendengarkan hatinya dan menanyakan pertanyaan yang tidak berhenti berdering di dalam. "Kamu bilang akan menghiburku kapan saja, kan?" Dia bertanya. "Ya, maksudku, bisakah kita bertemu di taman besok jika kamu ada waktu luang? Aku suka menghabiskan waktu bersamamu dan Henry hari ini, dan itu benar-benar membuatku melupakan kekhawatiranku. Aku tahu aku terdengar sangat egois, tapi aku hanya berharap kita bisa bertemu." Dia mendengar Tyler tertawa di ujung telepon. "Kamu tidak egois. Sebenarnya aku ingin melihat-lihat kota. Jadi mungkin kamu bisa membantuku. Aku akan menemuimu di taman jam 3. Apakah itu berhasil?" "Oh, tentu iya," kata Mary. "Aku akan menunggumu dan Henry. Sampai jumpa lagi." Sebulan kemudian Mary menunggu Tyler lagi, tapi tidak di taman atau kafe. Dia berdiri dengan gaun pengantin satin yang indah, memegang karangan bunga cala lili, tersenyum pada tunangannya yang tampan berjalan ke arahnya. Tyler dan Mary sedang jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah sebulan setelah bertemu satu sama lain.
Henry adalah pria terbaik di pernikahan mereka, dan bocah laki-laki itu menemukan ibu yang penuh kasih dalam diri Mary. Semuanya berhasil untuk yang terbaik bagi mereka semua, dan mereka memulai perjalanan yang indah bersama sebagai sebuah keluarga. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Terkadang hati kita hancur karena kita ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih baik. Hubungan Mary dan Jack tidak berhasil karena Tuhan telah merencanakan seseorang yang lebih baik dan lebih mencintai hidup Mary. Cinta sejati menemukan Anda dimanapun Anda berada. Tyler dan Mary ditakdirkan untuk bersama dan takdir memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.